1. Perkenalkan, nama saya Okti Naila Yuriska dari kelas fase 9 ingin menjelaskan materi tentang sistem komputer. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu apa itu komputer. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data yang mengelola data dan memberi hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Materi yang selanjutnya yaitu sistem komputer. Sistem komputer terbagi 3 bagian, yaitu perangkat keras hardware, 2 perangkat lunak software, 3 pengguna. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perangkat keras hardware. Perangkat keras hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat atau dipindahkan. Contoh perangkat keras ialah mouse, hard disk, proses, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. Perangkat lunak software. Perangkat lunak tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya ialah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Kode-kode tersebut merupakan kumpulan perintah atas instruksi. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer yaitu 1. Komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran yang paling kecil dibandingkan komputer lainnya. Contoh ultrabook, telepon, dan tablet. 2. Komputer personal. Komputer personal memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan yang lebih besar. 3. Mini PC. 4. Mini komputer. 5. Komputer mainframe. 6. Superkomputer. Kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu berinteraksi manusia dan komputer. 1. Berbasis GUI merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. 2. Antarmuka berbasis perintah menggunakan wajah kita sendiri. 3. Melalui suara merupakan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasil akan direkam dalam bentuk audio. 4. Melalui gambaran merupakan dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera untuk merekam gambar. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kolaborasi dalam sistem komputer. Dari semua uraian di atas terlihat bahwa di dalam sebuah sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Komputer tunggal seperti seorang manusia yang di dalam tubuhnya beroperasi sistem-sistem yang berfungsi sesuai peran dari setiap organ tubuh. Pikiran manusia akan menggerakkan anggota tubuh seperti tangan dan kaki karena adanya sistem syaraf, indera penglihat, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Contoh
MS Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, dan lain-lain. Oke. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi ada 9. 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. 2. Mengendalikan input dan output. 3. Mengelola perangkat keras dan menggunakan pengetik keyboard aplikasi akan bekerja. 4. Mengelola bermatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat keras. 5. Mempengaruhi interupsi dan kesalahan. 6. Mengelola prosedur. 7. Mengelola memori. 8. Mengelola kemajuan. 9. Menangani komunikasi jaringan. Oke. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu Central Processing Unit CPU. Central Processing Unit CPU adalah sebuah sirkuit elektronik yang sangat kompleks yang bertugas mengeksekusi instruksi yang disimpan sebagai program. Semua komputer mulai dari yang kecil seperti ponsel pintar sampai yang besar dan canggih harus mempunyai CPU. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu cara komputer bekerja. Sekarang kita akan mempelajari mekanisme kerja pemroses, karena pemroses pun memiliki banyak komponen yang harus melakukan interaksi satu sama lain. Menggambarkan diagram kotak arsitektur sederhana sebuah komputer di mana pemroses kotak besar menerima masukan dari piranti masukan dan penghasilkan. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu bagaimana CPU menjalankan industri program. Dalam hubungan dengan memori menjalankan program komputer, kita akan melihat bagaimana hanya satu industri dalam program yang dijalankan. Faktanya, kebanyakan komputer saat ini hanya dapat menjalankan satu industri pada satu waktu, meskipun mereka menjalaninya dengan cepat. Sebelum industri dapat dieksekusi, industri program dan data harus ditempatkan ke dalam memori dari perangkat input atau perangkat yang menyimpan sekunder. Pemrosesan pusat melakukan 4 langkah berikut untuk setiap industri. 1. Unit kontrol mendapat industri dari memori. 2. Unit kontrol menerjemahkan industri. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mesin konseptual sederhana. Tahukah kalian bahwa kita bisa membuat abstraksi sebuah mesin komputer dengan menciptakan sebuah mesin konseptual sederhana? Kalian diberi sebuah mesin konseptual sederhana dan menyelimusikan cara kerjanya yang seperti cara kerja sebuah komputer. Tetapi dengan lebih sederhana, pada bagian ini kalian akan memahami bahwa industri program dalam bahasa yang lebih dekat ke manusia harus diterjemahkan menjadi industri dalam bahasa mesin. Untuk dapat dijalankan, ingat bahwa dengan struktur komputer yang terdiri atas input atau output, memori, dan CPU, komputer hanya dapat membaca data dari perangkat masukan, menulis data ke perangkat keseluruhan,